Perkenalkan, namaku Agus. Aku adalah seorang satpam di perusahaan ini. Aku bekerja baru 2 bulan di sini. Selama 2 bulan aku baru kali ini melihat bos di perusahaan ini ternyata dia adalah seorang wanita bernama Maya. Umurnya kurang lebih 30 tahunan, namun masih single. Ia orangnya baik kepada bawahan, namun tetap disegani di perusahaan ini. Ia cantik tapi belum ada pasangan. Ya, bisa jadi ia belum menemukan seseorang yang sesuai kriterianya. Aku tidak tahu dengan diri ini. Setiap bertemu dengannya, jantungku ini berdebar-debar sangat kencang. Aku kagum kepadanya. Aku ingin kenalin lebih jauh dengannya, tapi bagaimana caranya? Sedangkan aku hanya seorang satpam di perusahaan ini, bukan seorang karyawan yang bisa berinteraksi langsung dengannya. Untuk menyapanya saja, mulut ini tidak bisa dibuka, apalagi untuk bicara langsung, berduaan dengannya. Kadang aku hanya menghayal saja. Hingga suatu hari, aku mendapatkan nomor handphonenya, sesuatu yang aku cari selama ini, agar aku bisa mengenalnya lebih jauh. Waktu itu ponselku berdering dan kulihat nomor baru melakukan panggilan. Awalnya aku tidak tahu itu siapa. Setelah aku angkat, ternyata Maya bosku. Ia meminta aku untuk menjemputnya di sebuah bengkel karena mobilnya mengalami kerusakan. Setelah sampai di sana, aku jemput Maya dengan motorku. Jantungku ini terasa berdebar dan seakan-akan tak percaya kalau orang yang selama ini aku idamkan telah duduk di boncengku. Aku pun meminta ia untuk pegangan agar tidak terjatuh. Tiba-tiba ada seekor kucing berlari menyeberang jalan. Seketika aku ngerem mendadak dan Maya pun tak sengaja memelukku. Sungguh itulah hal yang tak mungkin bisa kulupakan. Dari saat itu aku mulai dekat dengan Maya. Aku sering chat dengannya, walau tak semua chatku dibalasnya. Tapi aku sudah merasa cukup senang. Hingga suatu ketika aku pernah bertanya kepadanya melalui chat WhatsApp. Kenapa sampai saat ini ia masih belum memiliki pasangan? Ia pun menjawab kalau tak ada orang yang mau mendekatinya. Aku pun memberanikan diri untuk merayu dan memujinya. Namun aku masih belum berani mengatakan perasaanku yang sesungguhnya. Karena aku masih belum siap untuk ditolak. Karena mana mungkin Maya seorang bos mau denganku yang tak punya jabatan apa-apa di perusahaan ini. Aku pun menumpang hidup dari gaji yang ia berikan. Suatu ketika, ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan Maya, bosku. Aku pun mempersilahkan duduk untuk menunggu. Tak lupa, aku tanya nama dan keperluannya datang ke sini. Namanya Pak Broto. Ia ingin menjalin kerjasama di perusahaan ini. Aku pun segera izin meninggalkannya untuk melapor terlebih dahulu dengan Maya. Ku ketuk 2 kali dan langsung kudorong pintu di ruang bos. Mata ini tak sengaja melihat sesuatu yang tak seharusnya aku tahu. Selama ini aku tak menyangka kalau bosku mencintai sekretarisnya yang juga wanita. Mereka terkejut saat sedang berciuman. Aku hanya bisa terdiam dan membisu sejenak. Sekretarisnya pun pergi berlalu. Begitu saja. Maya pun masih terlihat takut dan ia tak berkata apa-apa. Kemudian aku memulai percakapan kalau ada seorang ingin bertemu dengannya. Namanya Pak Broto dan Maya mempersilahkan aku untuk membawa orang itu. Sambil berjalan ke depan, pikiranku sudah bercampur aduk. Orang yang selama ini aku idamkan ternyata begitu. Hari pun berlalu.
hingga malam aku tidak kirim pesan WhatsApp seperti biasa kepada Maya, karena aku sudah merasa tak mungkin untuk bisa lebih dekat dengannya. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata Maya meneleponku dan berkata kalau yang aku lihat itu tidaklah seperti yang aku kira. Ia berusaha terus meyakinkan dan ia meminta aku untuk merasakan itu semua. Seminggu berlalu. Setelah kejadian itu, kayaknya dunia terasa terbalik. Yang dulunya selalu aku cat duluan. Malam ini ia memintaku untuk menemaninya jalan keluar mencari udara segar. Aku tak tahu kenapa berubah drastis kepadaku. Apa karena ia takut rahasianya aku bocorkan kepada yang lain. Kami pun makan malam bersama dan di situ Maya kembali membahas masalah yang di kantor waktu itu. Aku pun jujur kepadanya kalau wanita yang selama ini aku idamkan ternyata tidak normal. Emosiku tidak tertahan malam itu hingga mulut ini tak kuasa menahan ucapan. Seketika itu kami saling diam dan membisu 1000 kata. Setelah makan malam, Maya pun membawaku ke sebuah hotel. Awalnya aku tak tahu mau ngapain. Ternyata ia melepaskan semua dan berkata, "Aku ini normal, lakukan apa yang ingin kamu lakukan selama ini. Kamu salah menuduhku." Setelah semua dilepaskan, aku pun tak tahan menahan sesuatu yang menjadi keinginanku selama ini. Malam ini terjadilah kenangan yang tak mungkin bisa aku lupakan. Aku dan Maya telah menyaju hingga akhirnya aku terbangun di pagi hari. Aku masih belum percaya apa yang telah kami lakukan di malam itu. Aku lihat senyuman manis Maya di pagi yang membuatku merasa nyaman. Apakah ini yang namanya cinta sejati? Ataukah ini hanya perasaanku saja yang berlebihan? Seminggu setelah itu, aku pun menyatakan cinta kepada Maya. Aku ingin sungguh menjalin hubungan ini dengan serius. Namun Maya menolakku. "Apakah kamu mempunyai cowok lain atau ini karena sekretarismu?" Ucapku kepadanya dengan perasaan kesal. Ia hanya menjawab dengan senyuman yang membuat hati ini semakin jengkel padanya. Aku coba mendesaknya, bicara apa? Alasannya menolak cintaku, ia pun menjawab, "Apa itu cinta? Yang kamu cari hanya status pacaran. Sedangkan aku memberikan ini kapan saja yang aku mau." Sampai sekarang aku tak mengerti dengan hubungan kami ini. Yang orang lain tahu Maya adalah bosku dan aku hanyalah satpam yang selalu mengawalnya pergi kemanapun mau. Apakah ia malu kalau orang lain tahu ia telah menjalin hubungan denganku yang seorang satpam? Karena rasa penasaranku yang berlebihan, itu yang memicu aku untuk nekat dan hari itu kebetulan Maya sedang tidak ada di kantor. Aku lebih leluasa di ruangannya. Aku coba mencari sesuatu yang mungkin bisa menjawab rasa penasaran. Aku menemukan foto seorang laki-laki bersamanya. Entah itu siapa. Aku tahu, aku coba ambil ponselku dan mengambil gambar foto itu agar nanti bisa menjadi bukti. Aku pun meneruskan pencarian karena rasa penasaranku yang semakin dalam. Nah, itulah dia mungkin alasan kenapa Maya tidak menerimaku. Padahal aku sungguh mencintainya. Dan itu juga ceritaku bersama Maya, bosku di kantor. Dan apakah hubungan ini baik menurut kalian? Silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.